Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 18 sampai tanggal 24 September tahun 2022. Tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan 2 Korintus 8 ayat 1-15, apakah yang mendorong jemaat-jemaat Makedonia mengambil bagian dalam pelayanan kasih terhadap jemaat Kristen di Yerusalem? Yang kedua, mengapa kasih karunia menjadi landasan dan motivasi melaksanakan pelayanan kasih oleh orang percaya? Yang ketiga, bagaimanakah bentuk-bentuk pelayanan kasih yang dilakukan gereja sekarang ini? Mari saudara sekalian kita bahas pertanyaan ini satu persatu. Untuk pertanyaan nomor 1, kita diminta untuk menggali teks, menemukan apa yang mendorong jemaat-jemaat di Makedonia mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada jemaat Kristen yang berada di kota Yerusalem. Saudara, jawaban untuk pertanyaan nomor 1 sebenarnya dapat kita temukan dalam ayat 1 bacaan kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi jika pertanyaannya, apakah yang mendorong jemaat-jemaat di Makedonia mengambil bagian dalam pelayanan kasih terhadap jemaat Kristen di Yerusalem? Jawabannya 2 kata, yaitu kasih karunia. Kasih karunia itu berasal dari Allah. Jadi Allah lah yang bekerja, yang mendorong jemaat untuk menyatakan kemurahan hati kepada jemaat yang berada di kota Yerusalem. Nah, agar kita lebih memahami tentang hal ini, kita harus paham dulu apa itu kasih karunia. Kata kasih karunia dalam bahasa Israel disebut ken. Ken. Pengertian harfiahnya pemberian cuma-cuma. Ini adalah kasih Allah yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya manusia tidak layak menerimanya karena manusia itu berdosa adanya. Kasih itu misalnya diberikan kepada Abram. Abram yang tinggal di Ur Kasdim, negeri para penyembah berhala. Dipanggil oleh Allah keluar dari negeri itu, menjadi milik Tuhan, menyembah Tuhan, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Nah, peristiwa dipanggilnya Abram dari Ur Kasdim, keluar dari tempat penyembahan berhala, itu adalah kasih karunia. Itu adalah ken, itu adalah pemberian Allah cuma-cuma. Dia mengasihi Abram dan mengeluarkannya dari kampung penyembah berhala itu. Tanpa kasih karunia Allah, Abram tetap penyembah berhala. Dengan kasih karunia Allah, Allah memanggil Abram keluar dari Ur Kasdim. Abram menjadi milik Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam perjanjian baru, kasih karunia diterjemahkan dari sebuah kata Yunani, charis. Ya, charis. Di sini kasih karunia merupakan kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus. Dengan kuasa itulah, orang percaya diberikan kemampuan oleh Roh Kudus melayani, melaksanakan kehendak Allah, dan menyatakan kemurahan kepada semua orang. Kuasa itu juga memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat dan diselamatkan. Dari 2 Korintus 8 ayat 1 kita membaca bahwa kasih karunia itu dianugerahkan oleh Allah kepada jemaat di Makedonia. Jemaat yang Paulus maksudkan berada di Makedonia ini adalah 2 jemaat, yaitu jemaat Tesalonika dan jemaat Filipi. Nah, bagaimanakah keadaan mereka? Bagaimana keadaan jemaat ini? Dari ayat 2 kita mendapatkan informasi bahwa jemaat ini sangat menderita dan sangat miskin.
Dua hal yang menggambarkan keadaan jemaat ini. Mereka dicobai, sangat menderita, dan mereka sangat miskin. Nah, jemaat yang menderita dan miskin ini menyatakan kasih karunia kepada jemaat yang berada di kota Yerusalem. Dari ayat 2 kita membaca, mereka hidup menderita dan sangat miskin, tetapi soal berbagi kasih tidak ada masalah bagi mereka. Berbeda dengan jemaat yang di kota Korintus, kaya dalam segala sesuatu, tetapi lemah dalam pelayanan kasih terhadap jemaat di kota Yerusalem. Untuk itulah Paulus memotivasi mereka dalam ayat 7 agar mereka bertindak sama dengan jemaat di Makedonia. Bahkan Paulus mengatakan dia akan mengutus Titus ke sana untuk membantu jemaat melakukan pelayanan kasih. Nah, sampai di sini jelas bagi kita kasih karunia itu, yaitu kuasa Allah dalam Roh Kudus, itulah yang mendorong jemaat Makedonia dan jemaat pada umumnya dalam melakukan pelayanan kasih. Itulah jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, kita diminta menggali mengapa kasih karunia oleh orang percaya dijadikan landasan dan motivasi melaksanakan pelayanan kasih. Saudara, dalam menjawab pertanyaan nomor 1, kita telah mendapatkan penjelasan tentang kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia. Kasih itu merupakan karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya sehingga mereka beroleh kekuatan untuk melaksanakan kehendak Allah, untuk melayani dan bermurah hati terhadap sesama, menyatakan bantuan terhadap sesama yang membutuhkan. Jadi jelas di sini titik berangkat tindakan bermurah hati adalah kuasa Allah. Kalau kita bisa bermurah hati, itu semua karena kemurahan hati Allah semata. Itulah kasih karunia Allah. Dan puncak kasih Allah bagi manusia sesungguhnya adalah firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi keselamatan manusia, itulah kasih karunia Allah. Dengan hadirnya Yesus Kristus, Dia mendamaikan kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang baik. Inilah kasih karunia Allah yang terbesar dalam sejarah hidup manusia. Karena Allah telah bermurah hati menyelamatkan manusia, maka orang percaya dipanggil oleh Allah untuk bersikap sama, bermurah hati kepada sesama. Sama seperti Yesus Kristus telah bermurah hati, mengorbankan nyawanya demi kasihnya terhadap manusia. Inilah dasar dan motivasi kita dalam melaksanakan pelayanan kasih terhadap sesama. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, sebagaimana Kristus telah bermurah hati menyelamatkan kita, demikian halnya kita terhadap sesama. Bantulah orang yang seharusnya kita bantu, dan nyatakanlah kasih terhadap sesama yang membutuhkan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pada pertanyaan nomor 3, kita diminta mencermati dan memikirkan bentuk pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja sekarang ini. Saudara, pelayanan kasih dalam istilah gereja sekarang ini sering disebut pelayanan diakonal. Dalam pelayanan ini, gereja memperhatikan kepada siapa kasih itu harus dinyatakan dan seperti apa bentuknya. Dalam realita kehidupan bergereja dewasa ini, kita menyaksikan beberapa bentuk pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja. Saya membaginya dalam 2 hal, yaitu pelayanan kasih internal gereja dan pelayanan kasih eksternal gereja. Pelayanan kasih internal gereja, misalnya mengunjungi dan membantu orang sakit. Ketika ada yang sakit, kita datang berkunjung, mendoakan mereka, dan membantu apa yang bisa kita bantu. Yang kedua, melayat orang berduka. Di saat ada warga jemaat yang mengalami duka cita, kita datang kepada mereka, melayat mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Yang ketiga, mendoakan orang yang berulang tahun. Ini adalah peristiwa sukacita dan kita hadir di sana, menopang mereka, mendoakan mereka, dan bersukacita bersama dengan mereka. Kemudian yang keempat, bedah rumah orang miskin.
Jadi di jemaat ada keluarga-keluarga yang tidak bisa membangun rumah. Dengan inisiatif dari gereja, kita membantu orang-orang yang miskin itu dalam membangun tempat tinggal mereka. Yang kelima, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin. Jadi ada gereja-gereja yang membuat program. Kalau mereka tahu anak itu pintar, anak itu perlu mereka bantu karena mereka berlatar belakang keluarga miskin, mereka melakukannya. Nah, ini adalah pelayanan diakonal, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin. Yang keenam, pelayanan kesehatan gratis. Ada saat gereja memanggil tenaga medis, kemudian melakukan pelayanan, dan semua biaya itu ditanggung oleh gereja atau gereja bermitra dengan pemerintah, sehingga pelayanan kesehatan gratis itu dapat dilakukan. Nah, itulah pelayanan internal gereja. Selanjutnya, bagaimana pelayanan kasih eksternal gereja? Pelayanan kasih di luar komunitas gereja. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, sumbangan diakonal bagi mereka yang terkena musibah bencana alam. Jadi ketika ada yang terkena musibah, kita tidak lagi mempersoalkan dia suku apa, agama apa, ras apa, tidak. Tetapi secara spontan, kita memberikan bantuan kepada mereka. Misalnya terjadinya bencana tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Semua orang Kristen mengumpulkan bantuan tanpa lagi mempersoalkan orang Aceh itu beragama apa. Jadi gereja menyatakan kasih bukan hanya dalam internal gereja, tetapi juga eksternal gereja. Di luar komunitas gereja mereka melakukannya. Yang kedua, sumbangan pikiran bagi pemerintah yang biasanya disuarakan melalui persidangan gerejawi dalam bentuk rekomendasi atau melalui sebuah organisasi yang membawahi gereja-gereja yang ada di Indonesia seperti PGI misalnya. Mereka menyuarakan sumbangan pemikiran bagi pemerintah. Yang ketiga, bersikap baik dan penuh kasih terhadap mereka yang haus dan lapar. Ada saat rumah kita didatangi oleh orang-orang yang memang betul-betul kehausan dan kelaparan, dan kita melayani mereka dengan baik. Yang keempat, memperlakukan dengan baik setiap orang yang menumpang tinggal di rumah kita. Ada saat rumah kita kedatangan tamu tanpa mempersoalkan latar belakang mereka. Jadilah tuan rumah yang baik. Itu adalah pelayanan kasih terhadap mereka. Itu adalah sikap yang merupakan kasih karunia Allah bagi kita untuk dapat membantu, menolong, untuk dapat membantu, memfasilitasi orang-orang yang tinggal di rumah kita. Yang kelima, masuk dalam pelbagai organisasi sosial yang memperjuangkan lingkungan hidup. Jadi ada organisasi sosial yang bergerak memperjuangkan lingkungan hidup yang rusak atau menyelamatkan lingkungan hidup dari ancaman pengerusakan. Nah, gereja bermitra dengan organisasi sosial ini dan itu merupakan pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja melalui organisasi sosial ini. Nah, saudara sekalian, demikianlah beberapa pokok pikiran yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mohon bantuan bagi Anda untuk mendukung channel ini semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah video ini, kemudian memberikan komentar yang membangun dan membagi video ini menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Shalom.